Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoni Nur Karima dengan NIM 12070600030 akan memaparkan 5 penyakit tanaman sebagai tugas UAS Praktikum Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman. Let's check this out. Yang pertama ada penyakit hawar daun bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris pipioideae. Penyakit ini memiliki dua gejala yaitu kresek dan hawar. Kresek merupakan gejala yang terjadi pada tanaman yang sudah berumur 30 hari dari persemaian atau yang baru pindah. Daun-daun yang terserang akan berwarna hijau kelabu, melipat dan menggulung. Dalam keadaan parah mampu menyebabkan daun menggulung, layu, dan bisa mati. Mirip seperti tanaman yang terserang penggerek batang. Sementara hawar merupakan gejala yang paling umum pada tanaman yang telah mencapai fase tumbuh anakan hingga fase pemasakan. Penyakit hawar daun ini merupakan bakteri yang tersebar luas dan dapat menurunkan hasil panen yang cukup signifikan. Penyakit ini menyerang saat kondisi musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang dan kandungan pupuk N tinggi. Pengendaliannya yaitu dengan pengaturan air yang cukup sehingga penggenangan air dihindari, dan bisa juga menggunakan pola tanam yang mempunyai sirkulasi udara yang lebih baik seperti jajar legowo. Kemudian yang kedua ada penyakit layu bakteri Ralstonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Pada tanaman tua, layu pertama biasanya terjadi pada daun yang terletak pada bagian bawah tanaman. Pada tanaman muda, gejala layu mulai tampak pada bagian daun atas tanaman. Setelah beberapa hari, gejala layu diikuti oleh layu yang tiba-tiba dan seluruh daun tanaman menjadi layu permanen, sedangkan warna daun tetap hijau, kadang sedikit kekuningan. Jaringan vaskuler dari batang bagian bawah dan akar menjadi kecoklatan. Bila batang atau akar dipotong, melintang, dan dicelupkan ke dalam air yang jernih, maka akan keluar cairan keruh. Koloni bakteri yang melayang dalam air menyerupai kepulan asap. Serangan pada buah menyebabkan warna buah menjadi kekuningan dan busuk. Infeksi terjadi melalui lentisel dan akan lebih cepat berkembang bila ada luka mekanis. Penyakit berkembang dengan cepat pada musim hujan. Penyakit ini dapat ditularkan melalui tanah, benih, bibit, sisa-sisa tanaman, pengairan, nematoda, atau alat-alat pertanian. Selain itu, bakteri ini mampu bertahan selama bertahun-tahun di dalam tanah dalam keadaan tidak aktif. Penyakit ini cepat meluas, terutama di tanah dataran rendah. Nah, pengendalian dari penyakit ini yaitu pertama dengan kultur teknis, yaitu dengan penggiliran tanaman, penggunaan benih sehat, dan sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman sakit. Kemudian, dianjurkan memanfaatkan agen antagonis Trichoderma spp dan Gliocladium spp yang diaplikasikan bersamaan dengan pemupukan dasar. Dan yang ketiga, penggunaan bakterisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Kemudian yang ketiga ada penyakit bakteri pustul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas axonopodis. Gejala terlihat pada permukaan atas dan bawah daun, ditandai dengan bercak kecil berwarna hijau pucat. Pada bagian tengah membentuk bisul berwarna coklat. Perkembangan penyakit yaitu cuaca hangat dengan suhu 26,7 sampai 33,3 derajat Celcius dan hujan mendukung perkembangan penyakit tersebut. Tanaman inang selain kedelai antara lain yaitu kacang kratok, kacang buncis, dan kacang tunggak. Patogen bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman sakit.
Penyebaran patogen terutama melalui angin dan tetesan air. Patogen menginfeksi tanaman melalui lubang alami, yaitu stomata dan hidatoda, dan juga luka. Pengendalian penyakit ini antara lain membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sakit dan juga menanam benih yang sehat. Kemudian yang keempat ada penyakit kalai kedelai. Penyakit ini disebabkan oleh soybean stand virus. Gejalanya yaitu daun berubah warna menjadi mosaik dan berkeriput, helai daun mengecil, menggulung, menguning, dan agak kaku. Pertumbuhan tanaman terhambat, kerdil dengan ruas batang memendek. Penularan virus ini yaitu disebarkan oleh serangga dari kelompok apid seperti Crassifora, Glycines, dan Persicae. Virus dapat bertahan pada tanaman inang selain kedelai, misalnya semanggi. Pengendalian penyakit ini yaitu antara lain menanam benih kedelai bebas virus, sanitasi, kemudian menghindari menanam kedelai di daerah endemik vektor SDV, perlakuan benih dengan insektisida berbahan aktif thiamethoxam, aplikasi insektisida berbahan aktif imidacloprid untuk mengendalikan serangga vektor, dan aplikasi cendawan hiperparasit. Kemudian yang kelima ada penyakit Hauersmai fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh Fusarium oxysporum PSP glycine. Serangan penyakit pada fase perkecambahan menyebabkan kecambah rebah dan bahkan mati. Serangan pada tanaman dewasa menyebabkan tanaman layu, busuk akar samping, tudung akar, dan pangkal batang tanaman. Penularan penyakit dapat melalui air, alat pertanian, dan tanah. Perkembangan penyakit, tanah yang jenuh, air suhu lingkungan 27-31 derajat Celcius, kandungan bahan organik dan nitrogen yang sangat tinggi. Kemudian umumnya penyakit ini muncul bersamaan dengan penyakit lain. Pengendalian penyakit ini antara lain kultur teknis, kemudian menghindari penanaman kedelai saat curah hujan tinggi, solarisasi, yaitu mengusahakan agar lingkungan tanaman terpapar sinar matahari yang cukup agar suhu tanah naik. Kemudian perlakuan benih menggunakan fungisida dan pengendalian hayati. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.